Oke, sekarang kita masuk ke video part pertama dari pertemuan yang ketiga terkait dengan struktur data algoritma. Kita belajar basicnya dulu sebelum kita masuk ke lebih lanjut di part 2, 3, dan 4. Ya. Yang akan kita bahas di sini adalah apa itu struktur data. Ya. Nanti di sini kita akan melihat ada istilah variabel, kemudian ada istilah konstanta, kemudian akan muncul ada istilah nilai. Mungkin istilah-istilah ini sering kalian jumpai di matematik gitu ya ketika dulu sekolah. Nah, kita lihat apakah tiga hal ini sama dengan yang kalian pelajari di mata pelajaran matematika ketika sekolah. Nah, kemudian ketiga istilah ini juga nanti akan terkait dengan istilah tipe data. Itu kenapa di part 2, 3, dan 4 ini kita membahas terkait dengan tipe data masing-masing jenisnya. Ya. Karena ini ada keterkaitan nanti antara istilah variabel, konstanta, nilai dengan tipe data itu. Ya. Oke, jadi silahkan disimak video part yang pertama dari pertemuan ketiga ini. Silahkan dipelajari, nanti silahkan dipahami konsep dari variabel, konstanta, dan juga nilai. Selamat menonton, selamat menyimak materi yang ada di video part pertama ini. Yang pertama kita mempelajari terkait dengan apa itu struktur data. Ya. Nah, di sini sudah dijelaskan struktur data adalah cara penyimpanan, penyusunan, dan pengaturan data di dalam media penyimpanan komputer, sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien. Jadi ketika kita bicara struktur data, sebenarnya kita berbicara terkait dengan bagaimana suatu nilai ya itu disimpan, kemudian di situ disusun, kemudian di situ diatur ya di dalam memori komputer. Ya. Karena komputer itu sama seperti locker sebenarnya gitu ya. Sama seperti dia punya memori, memori itu bentuknya seperti locker. Nah, setiap locker itu bisa kita pakai untuk menyimpan suatu barang. Tetapi supaya itu efisien, ya, ketika kita mau menyimpan barang di locker itu efisien, maka ada cara-caranya, ada teknik-tekniknya. Tidak asal naruh barang di sembarang locker gitu kan. Nanti yang terjadi kalau kita menaruh sembarang di locker gitu kan, menaruh barang di sembarang locker, yang terjadi adalah ketika kita mau mengambil barang tersebut, kita akan kebingungan. Gitu ya, kebingungan, ini barangnya tadi saya simpan di locker yang mana ya? Kan biasanya seperti itu. Nah, komputer pun sama gitu ya. Komputer juga perlu teknik, perlu suatu cara supaya data itu bisa tersimpan dengan teratur. Sehingga ketika kita mau meminta data ke komputer, komputer saya minta data A, maka nanti komputer akan mencarikan data tersebut. Gitu ya. Jadi ini kaitannya dengan bagaimana suatu nilai itu disimpan di memori komputer. Nah, yang jadi pertanyaan mungkin apa itu data? Gitu ya. Ini kan ada istilah struktur data. Kalau di sini disinggung bagaimana suatu nilai itu disimpan. Berarti ada kaitannya nih antara istilah data dengan istilah nilai. Nah, yang jadi pertanyaan apa itu data? Nah, kalau di sini di bawahnya dijelaskan bahwa data merupakan suatu nilai. Ya. Jadi data itu adalah nilai yang bisa dinyatakan dalam bentuk konstanta ataupun variabel. Ya, di sini disampaikan konstanta itu menyatakan nilai yang tetap, variabel itu menyatakan nilai yang berubah-ubah. Ya, kalau dalam istilah matematik mungkin kita sering mengenal istilah variabel X, variabel Y. Kenapa dia disebut variabel?
Karena nilai X itu bisa berubah-ubah tergantung dari nilai yang kita berikan. Ya, konsepnya juga sama. Di sini istilah variabel itu juga menunjuk ke sebuah simbol, sebuah nama ya yang dipakai untuk menyimpan suatu nilai di mana nilainya itu dapat diubah-ubah. Sedangkan kalau konstanta itu yang nilainya tetap ya. Nah, untuk membuat konstanta dan variabel nanti kita akan lihat bagaimana caranya. Ya, perbedaannya di mana nih? Oh, ini konstanta, oh ini variabel. Untuk menyimpan nilai supaya nilai ini bisa disimpan secara teratur, supaya bisa disusun secara teratur di memori komputer. Gitu ya. Jadi ketika kita bicara struktur data, kita bicara tentang nilai, ya, dan yang nilai ini yang akan disimpan di memori komputer. Ya. Oh, untuk pengorganisasiannya itu menggunakan variabel dan konstanta. Ya, jadi kalau di apa namanya di locker tadi istilahnya lockernya itu sudah saya kasih nama atau sudah saya kasih identitas supaya setiap ketika saya menyimpan suatu benda di locker dengan nama tertentu, maka ketika saya mau mengambilnya lagi, maka saya tinggal mencari nama itu gitu kan. Kemudian kita bisa mendapatkan benda itu kembali. Tidak perlu mencari satu-satu locker itu sudah sesuai dengan benda kita atau belum. Jadi fungsinya variabel dan konstanta ini sebenarnya hanya untuk membantu komputer untuk mencari nilai tadi di dalam memori komputer. Oke, ini contoh dari membuat variabel ya, untuk suatu algoritma. Dalam hal ini untuk suatu pseudocode ya. Ini contoh untuk dalam pseudocode. Jadi di sini kita akan melihat ada istilah C, K, X, kemudian nilai ujian, jumlah. Ini adalah yang disebut dengan variabel. Ya. Setiap variabel ini punya yang namanya di sini tipe data. Nanti kita akan lihat fungsi dari tipe data ini untuk apa. Ya. Nah, variabel ini ya berarti kalau tadi saya ibaratkan itu locker, ya, berarti saya punya locker di sini. Misalkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kotak. Ya, 1, ini misalkan anggaplah ini locker 1, locker 2, locker 3, locker 4, locker 5. Ya. Locker yang pertama saya kasih nama X, locker yang kedua saya kasih nama nilai ujian, locker yang ketiga saya kasih nama jumlah, kemudian locker yang keempat saya kasih nama K, locker yang ketiga saya kasih nama C. Gitu kan. Ini anggaplah sebuah locker. Jadi ketika kita membuat sebuah variabel sebenarnya di komputer itu prinsipnya sama ya. Memori itu kemudian dikasih label X, nilai ujian, jumlah, K, dan C. Gitu kan. Nah, tipe data ini itu nanti mengarah ke isi dari locker. Ya. Jadi misalkan di sini real berarti nanti untuk X nilai ujian dan jumlah ya X nilai ujian dan jumlah ini bisa dipakai untuk menyimpan angka real. Angka real itu berarti angka apa namanya yang sampai ke pecahan-pecahan gitu ya. Angka apa sih? Angka pecahan ya, angka float. Nah, kemudian K. K itu hanya dipakai untuk menyimpan integer. Integer itu bilangan bulat. Nanti kita akan pelajari lagi lebih detail ya terkait dengan real, integer, char itu yang seperti apa. Kemudian C itu hanya untuk bisa menyimpan data atau menyimpan nilai yang bentuknya karakter. Jadi kalau dalam realnya ya kita punya locker, kemudian kita di situ punya 5 locker, locker 1, 2, 3 itu bisa untuk menyimpan barang misalkan apapun
Ya, misalkan real itu apapun gitu ya. Kemudian tapi loker keempat itu saya hanya batasi untuk menyimpan buku saja. Selain buku tidak boleh. Kemudian loker kelima itu misalkan saya pakai untuk menyimpan pakaian. Jadi selain pakaian tidak boleh disimpan di situ, gitu ya. Jadi ketika kita bisa mengorganisasi sebuah loker itu, gitu, ketika kita mau nyari pakaian, maka kita otomatis akan masuk ke loker C. Kalau saya mau nyari buku, berarti saya buka loker K. Kalau saya mau nyari selain buku dan pakaian, berarti saya buka di loker X, di loker nilai ujian, atau di loker jumlah. Gitu ya. Nah, kemudian isinya ini bisa kita ganti. Kalau variabel itu prinsipnya bisa kita ganti. Tadinya ada buku isinya 5, kemudian saya ambil, saya ganti dengan judul buku yang lain misalkan, sehingga jumlahnya bisa bertambah, tadinya 5 jadi 6 misalkan. Nah, itu bisa gitu ya. Jadi kalau variabel itu boleh ditambahkan, boleh dikurangkan datanya, atau bisa diubah datanya. Jadi istilah variabel ini di sini disampaikan ya, bahwa nilainya dapat diubah-ubah. Artinya apa? Isi loker ini bisa diubah. Nah, cara mendeklarasikannya di dalam pseudocode itu kurang lebih seperti ini. Ada variabel, bentuk umumnya menjadi variabel, nama variabel lah ya, mungkin untuk membedakan istilah variabel. Nama variabel titik 2 tipe data. Tipe data yang bisa kita gunakan apa nanti kita akan pelajari di part kedua, 3 ataupun 4 ya. Kemudian kalau nama variabel ini nanti untuk menuliskan nama itu ada aturannya. Nah, kita lihat nanti di slide-slide selanjutnya terkait dengan aturan penamaan dari suatu variabel ataupun juga berlaku juga untuk konstanta. Gitu ya. Nah, kemudian untuk konstanta, ya, prinsipnya sebenarnya hampir sama seperti variabel. Ya. Jadi di sini ada nama konstanta. Kemudian yang membedakan adalah di sini bentuknya sama dengan nilainya. Jadi kalau di variabel tadi nama variabel titik 2 tipe data, kalau di konstanta nama konstanta sama dengan nilainya. Kemudian sebagai identitas ini ditambahkan di depannya namanya const. Ini untuk bentuk format dari pseudocode. Pseudocode. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Ada kata kunci const, ini yang selalu kita ikutkan kalau kita mau membuat sebuah konstanta. Kemudian ada nama konstanta sama dengan nilainya. Ya. Untuk nama konstanta ini secara aturan sama. Nanti kita akan pelajari nama konstanta dan nama variabel itu aturannya seperti apa. Nah, ketika kita sudah membuat konstanta seperti ini, maka yang dilakukan oleh komputer itu adalah, berarti misalkan di sini ada 3 nama konstanta, ya berarti komputer sama ya, dia melakukan 3, menyediakan 3 loker ini, disediakan 3 tempat. Yang pertama namanya pi, yang kedua namanya nmax, yang ketiga namanya sandi. Gitu kan. Tapi yang membedakan adalah pi ini langsung dikasih nilai 3,14, nmax itu diisi 100, dan x sandi diisi x, y, z 1, 2, 3. Ya, nilai ini sudah tidak bisa dirubah lagi. Ya, artinya ini sudah tetap. Jadi setelah kita membuat konstanta, dia hanya bisa kita ambil nilainya, tidak bisa kita ganti nilainya, gitu ya. Yang membedakan kalau variabel itu bisa kita ambil, bisa kita ganti dengan nilai yang baru. Tapi kalau konstanta itu tidak bisa. Jadi nilainya ini akan selalu tetap, pi itu akan selalu 3,14, nmax itu selalu 100, x, y, z itu selalu, sandi itu selalu x, y, z 1, 2, 3. Nah, kalau kita mau merubah nilainya untuk program selanjutnya gimana, atau mengubah untuk pseudocode selanjutnya gimana, ya kita ngubah dari awal programnya gitu ya. Jadi
Nmax-nya kita ganti 75. Nah, nanti ketika dijalankan maka menjadi maksimalnya adalah 75 gitu ya. Tapi kalau selama program itu atau selama pseudocode ini dijalankan, ya dia tidak akan berubah nilainya. Ketika sudah di set 100, ya seterusnya sampai pseudocode atau program itu selesai, itu tetap nilainya adalah 100. Kalau kita mau rubah, ya kita rubah di kodenya. Tidak bisa kita rubah di ketika dia sedang berjalan. Gitu ya. Oke, ini terkait dengan perbedaan antara istilah variabel dan konstanta. Nah, kemudian di variabel tadi ya, ketika kita menuliskan sebuah pseudocode ataupun nanti sebenarnya di program juga sama. Ketika kita menuliskan sebuah pseudocode itu ada aturannya bahwa nama variabel itu harus selalu diikuti dengan tipe data. Ya, ini tipe data, ini nama variabel gitu ya, dihubungkan dengan titik 2. Itu sudah aturannya seperti ini. Jadi kalian harus ikuti ini. Harus ada titik 2. Kalau nggak ada, salah. Gitu ya. Jadi aturannya seperti ini. Ya, jadi contohnya misalkan C titik 2 char. Berarti saya membuat sebuah nama variabel itu C, ya tipenya adalah char. Ya. Char itu salah satu jenis dari tipe data. Nah, pertanyaannya, kenapa kok nama variabel itu harus kita set tipe datanya? Ya. Kalau tadi disampaikan tipe data itu kaitannya dengan isi lokernya. Ya. Ya, kalau dijelaskan di sini, pada umumnya nilai yang disimpan pada memori ya, oleh data itu harus terdefinisi dengan jelas gitu ya, untuk menghindari kesalahan dalam menjalankan algoritma. Jadi, kenapa tipe data ini perlu ketika kita membuat sebuah variabel? Itu karena tipe data ini yang menentukan isi dari atau bentuk dari nilai yang disimpan oleh variabel. Ya, kalau kita salah mendeskripsikan, istilahnya kalau di sini salah mendefinisikan, efeknya adalah nanti variabel ini dia akan menyimpan data yang salah. Misalkan ini char. Char itu adalah A sampai Z, kemudian ada 0 sampai 9. Ya. Sedangkan integer, ya, bilangan bulat, itu berarti 0 sampai tak hingga. Ya. Nah, jadi integer itu hanya bisa menyimpan angka saja. Kalau char itu bisa menyimpan A sampai Z, 0 sampai 9. Ketika saya menggunakan tipe data integer, tapi saya masukkan huruf A, maka akan terjadi kesalahan nanti. A ini masih bisa disimpan oleh si C. Cuma nanti dia akan menjadi sebuah angka kan gitu. Jadi kita nanti ketika menjalankan algoritma tersebut hasilnya menjadi tidak sesuai. Gitu ya. Jadi komputer itu memang harus diberi instruksi atau diberi gambaran sejelas mungkin terkait dengan jenis data atau isi loker yang akan dia simpan di memori. Jangan sampai salah. Kenapa? Karena komputer, mungkin di awal-awal saya pernah menyampaikan bahwa sebenarnya komputer itu hanya meniru cara berpikir kita saja. Gitu ya. Jadi, tetapi ya itu komputer ketika meniru cara berpikir kita, dia harus dijelaskan secara detail. Detail bahkan sampai ke jenis nilai, jenis datanya itu dia harus benar-benar paham, benar-benar kita definisikan gitu ya. Untuk menghindari kesalahan. Gitu ya. Kenapa? Karena A sampai Z ini kalau kita bicara dikonversi ke integer, dia akan menjadi nilai sendiri. Ya ini nanti mungkin akan kita pelajari sambil jalan ketika kita mempelajari program nanti. Gitu ya. Kesalahan menuliskan tipe data itu efeknya nanti kemana? Gitu ya. Oke.
Kemudian untuk tipe data sendiri itu ada 3 macam. Ada yang namanya tipe data dasar. Ini tipe data yang bisa langsung dipakai. Ya, ini sudah bawaan dari program, sudah bawaan dari notasi algoritma pseudocode. Ya, kalau di sini ada istilah char, integer, mungkin nanti kita akan melihat jenis yang lain. Itu adalah tipe data dasar. Kemudian ada istilah tipe data bentukan. Ya, tipe data yang dibentuk dari tipe data dasar atau tipe data bentukan lain yang sudah didefinisikan. Kemudian ada istilah tipe data abstrak, tipe data yang mengandung operasi dan aturan tertentu. Ya, ini kita akan lihat perbedaannya nanti di masing-masing part. Tipe data dasar di part yang kedua, kemudian tipe data bentukan di part yang ketiga, kemudian tipe data abstrak ini yang terakhir di part yang keempat. Oke, kita lihat contoh penggunaan variabel dan tipe data atau mungkin contoh struktur data secara umum di dalam suatu pseudocode dari algoritma Euclidean. Kalau di sini dicontohkannya ya. Ada beberapa bagian ya. Ini mungkin sudah pernah saya sampaikan. Ini namanya judul. Ya. Kemudian ada namanya tipe data, kemudian ekspresi, nilai, dan variabel. Ya. Jadi untuk aturannya seperti ini, kalian harus ikuti aturan ini. Karena ini sudah kita bicara kode, salah sedikit saja salah. Gitu ya. Huruf besar, huruf kecil kadang-kadang masih dianggap salah. Tapi kalau menurut saya, kalau kita di pseudocode, ya sudah, saya anggap betul aja nggak masalah. Tapi kalau di beberapa bahasa pemrograman, itu huruf besar dan kecil itu dianggap salah. Salah satunya bahasa C, C++, Java itu huruf besar, huruf kecil itu dianggap dua hal yang berbeda. Oke, jadi ketika mendeklarasikan variabel itu ini harus diikuti ya. Nama variabel titik dua tipe datanya. Ini harus kalian ikuti. Nah, kemudian untuk memberi nilai dari suatu variabel itu sebenarnya menggunakan ini tanda panah ini. Jadi sebuah nilai itu dinotasikan dengan tanda panah seperti ini. Ini kalau saya bicara di dalam pseudocode. Kalau di dalam bahasa C atau C++ itu tanda panah ini menjadi sama dengan. Ini kalau di bahasa C atau C++. Gitu ya. Kenapa ini kok tanda panah ke kiri? Itu dia punya arti. Artinya adalah nilai yang ada di ruas kanan itu akan disimpan di variabel yang ada di ruas kiri. Jadi di ruas kanan ini tidak harus variabel, tapi juga bisa nilai, bisa juga hitung-hitungan. Nah, hasil dari nilai yang ada di ruas kanan itu nanti yang menyimpan adalah variabel yang ada di ruas kiri. Jadi di sebelah kiri ini pasti variabel, yang sebelah kanan ini bisa variabel yang lain, bisa rumus, bisa langsung kita set nilainya. Gitu ya. Kemudian ekspresi ini kalau istilah dalam yang sering saya sampaikan itu mungkin istilah operasi ya. Operasi itu nanti ada istilah operasi hitung. Operasi hitung berarti tambah kurang kali bagi. Kemudian ada istilah operasi perbandingan. Operasi perbandingan. Perbandingan itu kurang dari, lebih dari ya. Kalau yang atas ini berarti ini operasi perbandingan. Yang bawah ini berarti operasi hitung. Mod itu maksudnya sisa bagi ini. Ya, nanti kita lihatlah ketika kita masuk ke pemrograman saja kalau ini sudah. Karena ini sudah masuk ke teknis. Gitu ya. Tipe tadi sudah disampaikan ada tipe data dasar, tipe data bentukan, dan tipe data abstrak. Ya. Variabel ini sebenarnya lebih ke namanya aja. Ini lebih ke nama dari variabel. Ya. Nah, jadi ketika kita menyusun pseudocode secara komplit, itu kita harus bisa mendeskripsikan atau mendeklarasikan variabel tipe
data itu sesuai dengan yang ada di deskripsi ini ya. Jadi semua yang ada di deskripsi ini ya, variabel yang ada di deskripsi ini itu harus kita masukkan di deklarasi ini. Gitu ya. Atau algoritma ya, ini kalau istilah yang saya pakai itu istilahnya algoritma. Semua yang ada di algoritma ini harus didefinisikan atau dideklarasikan di bagian kamus ya. Ini istilah nama lain dari deklarasi itu kamus. Contohnya di sini misalkan ini ada M, ada N, kemudian di sini ada R, di sini ada MN lagi, R lagi, nggak ada lagi, hanya MN dan R. Berarti MN dan R ini harus kita deklarasikan di bagian kamus. Berarti M itu apa, N itu apa, R itu apa. Ya. Jadi M, N itu di sini misalkan di set tipenya adalah integer. R juga di set tipenya adalah integer. Jadi ketika di sini menambah variabel lagi, misalkan saya menambah satu lagi misalkan di bawah ya, right C misalkan. Berarti di sini ada variabel baru nih C. Berarti saya perlu menjelaskan di atas. Jadi saya menambahkan C itu tipe datanya apa, atau dia misalkan konstanta ya. Konstanta misalkan C sama dengan 100. Berarti nanti ketika saya meminta write C, maka di layar akan muncul sama dengan nilainya adalah 100. Gitu ya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini, apapun yang variabel yang muncul di dalam algoritma itu wajib dituliskan di bagian kamus, atau kalau di situ istilahnya adalah deklarasi. Jadi semuanya wajib kita tuliskan, semua variabel ataupun konstanta ya, konstanta. Kenapa? Karena kaitannya tadi dengan locker tadi, gitu ya. Kita mau menyimpan atau kita mau mengambil suatu nilai dari suatu locker, locker itu harus kita namai dulu. Kalau tidak kita namai, komputer nggak akan mau. Jadi wajib kita tuliskan dulu di bagian deklarasi atau kamus semuanya. Ya, kata kuncinya semua. Jadi walaupun nanti kalian menambahkan satu sampai kelupaan di kamus, itu nanti berarti yang tambahan itu akan dianggap salah. Gitu ya. Jadi ini yang perlu kalian perhatikan ketika menuliskan variabel atau konstanta di dalam pseudocode ataupun nanti ke bahasa pemrograman. Ya. Oke, kemudian untuk menamai sebuah variabel atau konstanta, tadi kan disampaikan aturan di pseudocode itu adalah nama variabel, kemudian titik 2 tipe datanya, kan gitu. Nah, untuk menamai sebuah variabel itu ada aturan mainnya. Gitu ya. Ada aturan yang harus kalian ikuti. Kalau tidak sesuai aturan ini, maka itu belum bisa dikatakan sebagai variabel atau dianggap sebagai variabel yang salah. Aturannya ada 6 di sini. Oke, yang pertama ini, nama harus dimulai dengan huruf alfabet. Tidak boleh dimulai dengan angka, spasi, atau karakter khusus lainnya. Jadi harus dimulai dengan huruf alfabet. Kemudian nomor 2, huruf besar atau huruf kecil itu tidak dibedakan. Ini kalau di pseudocode ya. Kalau di bahasa C++ atau C beda lagi. Kalau di C atau C++ itu nanti huruf besar dan huruf kecil itu dibedakan. Kemudian yang ketiga, karakter penyusun hanya boleh terdiri dari alfabet, angka, dan underscore. Selain itu nggak boleh.
Jadi pakai strip, pakai tanda tambah gitu kan, itu nggak boleh. Kenapa? Karena ini, nama tidak boleh mengandung operator aritmatika. Operator aritmatika berarti tambah, kurang, kali, bagi. Operator relasional berarti ini kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan, tidak sama dengan, gitu kan. Tanda baca, berarti ini titik, koma, tanda tanya, tanda seru itu nggak boleh juga, gitu ya. Atau karakter khusus lainnya. Jadi yang boleh hanya terdiri dari alfabet, angka, dan underscore. Kemudian kalau ada angka dan underscore itu tidak boleh di awal, tetapi harus di bagian belakangnya atau karakter keduanya boleh. Yang bagian awal itu harus alfabet. Kemudian yang kelima tidak boleh dipisahkan dengan spasi. Jadi kalau jika kalian membuat variabel, misalkan itu ada dua kata, misalkan nilai maksimum gitu ya, nilai n max kayak tadi misalkan. Kalian tidak boleh pakai spasi gini, n max. Itu nggak boleh, ini nanti akan dianggap salah. Tetapi harus diganti spasi ini misalkan dilangsungkan saja n max tanpa spasi atau n underscore max itu boleh. Ini boleh. Tapi kalau pakai spasi itu nggak boleh. Kemudian panjang nama itu tidak dibatasi. Ya. Jadi kalau kalian mau cuma satu huruf aja X, Y, Z gitu ya, itu boleh. Atau kalian jadi kata misalkan tadi misalkan di sini nilai A, kemudian nilai A, kemudian misalkan rata-rata, rata 2 misalkan ya, itu boleh aja. Gitu ya. Jadi istilah variabel dan konstanta ini agak sedikit berbeda dengan matematik adalah di aturan penamaannya. Kalau di matematik mungkin kalian lebih familiar dengan istilah X, Y, Z, A, B, C gitu ya, dengan satu karakter aja. Tetapi kalau di pemrograman itu boleh menggunakan karakter yang lebih dari satu. Jadi bisa pakai kata, nilai A, rata 2, rata-rata gitu ya. Tapi rata-rata itu nggak bisa pakai rata, strip rata, itu nggak bisa. Tapi rata-rata mungkin jadikan satu tulisan gitu ya. Rata-rata gitu, mungkin seperti ini. Atau rata underscore rata lagi, nggak apa-apa gitu ya. Selama masih memenuhi aturan ini, 6 aturan ini, itu masih diperbolehkan. Nah, supaya nggak bingung, mungkin kita lihat ke contoh saja. Ya, ini contoh penamaan yang salah. Contoh penamaan yang salah. Yang pertama salahnya ada di awal ini, ya. Karena ketika dimulai dia harus pakai alfabet, nggak boleh pakai angka. Jadi ini kesalahannya ada di angka 6-nya itu. Kemudian yang kedua ini disebabkan kesalahannya adalah di spasi ini. Ya. Jadi dia tidak boleh ada spasi. Jadi kalau misalkan mau membuat dengan dua kata itu jangan pakai spasi, mungkin bisa pakai underscore atau langsung digabung aja nilai ujian. Ya. Kemudian yang ketiga ini salahnya juga ada di tanda strip ini, karena itu menjadi operator matematik, ya, operator aritmetik di sini, tanda kurang, kan gitu. Jadi ini juga salah ini. Kemudian ini hari tanda seru, ini salahnya di sini karena dia pakai tanda baca. Kemudian di sini salah lagi karena ada spasi di sini ya. Jadi ini contoh penamaan yang salah, gitu ya. Ya, kalau kita mau benarkan ya tinggal kita sesuaikan aja. Misalkan di sini titik 6, 6-nya kita pindahkan ke belakang atau pakai underscore, boleh. Atau nilai ujian tadi mau pakai underscore atau dijadikan satu nama ya nggak masalah gitu. Atau nilai aja atau ujian aja juga nggak masalah. Gitu ya. Kemudian di sini tanda kurang ini diganti dengan underscore atau tanpa spasi sekalian. Hari ini tanda pentungnya kita hilangkan. Kemudian A1 spasinya kita ganti dengan underscore atau langsung aja.
gitu ya. Jadi ini beberapa hal yang perlu kalian perhatikan ketika kalian melakukan penamaan sebuah variabel atau sebuah konstanta. Nah, kemudian kita masuk ke nilai. Jadi setelah kita bisa membuat sebuah variabel atau sebuah konstanta, selanjutnya variabel atau konstanta itu bisa kita isi dengan suatu nilai. Gitu ya. Di sini disampaikan definisi dari nilai. Nilai adalah besaran tipe data yang terdefinisi. Artinya terdefinisi di sini adalah dia punya sebuah angka, sebuah data, gitu ya. Jadi nanti data ini yang akan selanjutnya disimpan di memori atau di locker tadi istilahnya ya. Kalau saya lebih menganalogikan istilah memori dengan locker. Nah, bagaimana nih supaya nilai itu dapat disimpan ya di dalam sebuah variabel ya, di dalam sebuah variabel atau sebuah konstanta. Ya, kalau tadi disampaikan untuk menyimpan sebuah nilai itu menggunakan tanda panah seperti ini ya. Nah, tanda panah ini sebelah ruas kanan itu bebas. Kalian bisa ambil dari variabel yang lain, kalian bisa ambil dari sebuah rumus matematika, kalian bisa ambil dari langsung kita set nilainya gitu ya. Nah, di sini dicontohkannya. Ya, jadi di sini misalkan mengisi nilai ke dalam bentuk mengisi nilai ke dalam peubah atau variabel ya. Jadinya di sini peubah itu variabel ya maksudnya. Variabel tanda panah ke kiri konstanta. Ini kita bicara aturan dalam pseudocode. Ya, kalau kemarin mungkin yang sudah mengerjakan dalam bentuk pseudocode mungkin masih pakai sama dengan. Oke lah, itu masih saya anggap betul. Tetapi karena di sini saya sudah menyampaikan aturan yang lebih spesifik lagi, jadi besok kalau itu sifatnya sama dengan, kalian ganti dengan tanda panah. Kalau masih sama dengan, maka nanti saya anggap salah. Gitu ya. Kenapa? Karena nanti sama dengan itu menjadi sebuah konstanta ya. Kalau tadi disampaikan, eh, untuk menjelaskan sebuah konstanta itu kemudian nama konstantanya, kemudian sama dengan, ini baru nilai. Kan gitu. Jadi kalau kalian pakai sama dengan, nanti saya anggap sebagai konstanta. Kalau mau pakai variabel itu harus pakai tanda panah. Ini contohnya di sini berarti A itu nanti akan berisi 10. Akan berisi nilai 10. Ya. Kemudian untuk mengisi ke variabel itu selain pakai langsung dengan konstanta atau dengan nilai langsung, itu juga bisa dari peubah yang lain atau dari variabel yang lain. Berarti nanti di sini maksudnya adalah M akan berisi nilai yang disimpan N. Gitu ya. Jadi misalkan N itu menyimpan nilai 100, maka M juga berarti nilainya 100. Gitu ya. Jadi untuk mengisi nilai ke dalam sebuah variabel itu yang jelas adalah menggunakan tanda panah ini. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian cara yang ketiga adalah peubah itu atau variabel itu bisa diisi nilainya dari sebuah operasi. Ya, jadi di sini misalkan ini berarti A akan berisi hasil operasi dari A, ini operasi harusnya. Hasil operasi dari A ditambah B dibagi 2. Nilainya berapa jadinya? Ini berapa? Ya tergantung nanti nilai A dan B-nya berapa. Misalkan A-nya saya simpan nilainya adalah 10, B-nya saya simpan nilainya adalah 2 misalkan. Berarti nanti C itu adalah hasil dari operasi ini. 10 tambah 2, 12 dibagi 2. Berarti C itu nanti dia akan menyimpan nilai 6. Gitu ya. Jadi untuk menyimpan sebuah nilai ke dalam sebuah variabel itu ada 3 cara. Ya, dengan
kita memberikan nilai langsung dengan kita mengambil dari peubah yang lain atau dari operasi matematika yang lain, gitu ya. Oke, kemudian selain nilai itu bisa disimpan oleh sebuah variabel, nilai itu juga bisa kita tampilkan, bisa kita ambil gitu ya, dari piranti masukan. Kalau untuk membaca nilai dari piranti masukan ya, ini perintahnya mungkin saya sudah menyampaikan ya, read. Atau ada juga yang menyebutnya dengan istilah input. Gitu ya. Ini aturannya sudah seperti ini. Kemudian kalau menuliskan, kalau menuliskan itu pakai write. Atau mungkin ada pakai istilah yang lainnya output. Output dalam kurung nama 1, nama 2 gitu ya. Gak apa-apa, ini benar juga. Karena ada referensi yang menggunakan read dan write, ada operasi yang menggunakan input dan output. Yang penting kalian bisa membedakan nih, kapan saya pakai read, kapan saya pakai write, kapan saya pakai input, atau kapan saya pakai output. Ya. Input atau read itu untuk membaca dari piranti masukan. Kalau write dan output itu untuk mencetak nilai ke piranti keluaran. Ya, kalau saya lihat kemarin masih banyak yang salah, ya masih banyak yang salah membedakan kapan saya harus pakai read, kapan saya harus pakai write. Jadi asumsinya adalah kita menjadi komputer aja. Gitu ya. Ketika kita menjadi komputer, ketika kita melihat sebuah buku, dengan buku itu kan isinya data ya, data kita masukkan ke kita dengan cara membaca buku itu. Kemudian kalau kita mau menuangkan buku itu ke dalam buku yang lain, maka kita perlu menuliskan kan gitu. Ya, jadi komputer itu ya sama gitu ya. Untuk melihat data di luar, maka dia harus membaca. Maka dia pakai read atau input. Tapi kalau dia mau menunjukkan sesuatu ke kita, ya kita itu menggunakan istilah write atau output. Jadi jangan sampai kebalik ya antara istilah write dan read, kemudian output dan input. Karena biasanya ini yang menjadi krusial pada kebalik. Oke. Ya, oke. Ini untuk latihan, ya, latihan soal yang pertama. Seperti biasa, pasti di akhir slide akan saya kasih latihan soal. Ya, ini latihan soal yang pertama. Kalian diminta untuk menentukan nilai A dan B setiap langkah instruksi. Ya, saya contohkan aja yang langkah per instruksi yang pertama. Instruksi itu yang mana sih? Instruksi itu yang ada di algoritma ini yang disebut dengan instruksi. Nah, kalian diminta untuk menentukan nilai dari hasil operasi yang ada di setiap instruksi ini. Saya contohkan misalkan berarti kalau yang baris pertama ini baris pertama, baris kedua, 3, 4, 5. Baris yang pertama ini berarti nanti nilai variabel A ya akan berisi nilai 10 ya. Nah, sekarang tinggal nanti selanjutnya variabel B ini nanti isinya apa nih? Ya, kemudian di bawahnya berarti ini nanti variabel apa yang berubah, ini apa yang berubah, dan ini apa yang berubah. Gitu ya. Jadi nanti silahkan dikerjakan latihan soal yang pertama ini, melanjutkan apa yang sudah saya kerjakan di baris yang pertama ini di 4 baris sisanya ini. Silahkan dari sini nanti kalian akan mendapatkan bahwa nilai A itu nanti hasil akhirnya berapa, nilai B itu nanti hasil akhirnya berapa. Gitu ya. Untuk latihan saja. Nanti latihan terkait dengan nilai A dan terkait dengan materi variabel, konstanta, dan nilai.
Oke, mungkin itu untuk pertemuan part yang pertama, pertemuan ketiga part yang pertama ini sudah cukup lama juga, 45 menit ya. Ini kalau saya kepanjangan lagi sampai 1 jam, time out lagi nanti jadi kasus lagi gitu ya, kasus yang seperti kemarin itu centang-centang, sorry, sudah mengerjakan tapi nggak tercentang-centang gitu, sampai ada yang sudah nonton mungkin sampai 5-10 kali gitu, nggak centang-centang gitu, ternyata karena masalah time out gitu ya. Jadi ini sebelum time out, karena sudah diperpanjang jadi 1 jam, ya harapannya 45 ini 45 menit ini masih cukup untuk membuat LMS-nya itu tercentang, gitu ya. Oke, itu yang saya bisa sampaikan di part yang pertama ini. Kita sudah belajar terkait dengan sebuah struktur data, gitu ya, yang kemudian dari struktur data itu kemudian disimpan menggunakan variabel atau konstanta ya, yang berisi nanti di dalamnya adalah sebuah nilai, dan nilai ini yang kemudian akan diolah untuk operasi-operasi selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya silahkan kalian simak tentang tipe data di part kedua, ketiga, dan part keempat. Terima kasih.